Nah, saya ini teman-teman berada di Pelabuhan Buton Utara. Jadi kalau saya lihat seperti ini pemandangannya, saya teringat zamannya saya mengikuti latihan kecabangan infanteri di Bancai. Jadi saat itu kita dari Malalang menuju rawa laut. Nah, ini maka saya teringat ini, saya lihat pemandangannya ini seperti di rawa laut. Waktu itu kita jalan kaki 300 kilo. 300 kilo kita jalan kaki menuju kampungnya Jenderal Yusuf Panglima ABRI, yaitu di Kajuara. Setibanya di Kajuara, kita bermalam lagi di pantai. Setelah bermalam di pantai, subuh kita melaksanakan ekspedisi menaiki perahu. Tapi karena teman-teman itu kurang pengalaman, karena saya ini orang pengalaman di laut, maka saat itu saya pilih perahu kayu. Perahu kayu yang pakai jarangka, pakai tangan dua. Kalau teman-teman ada yang pilih perahu karet, LCR. Tapi kalau perahu karet itu mereka tidak tahu kalau kita mendayung susah karena terputar-putar kalau tidak pintar mengemudi. Jadi saat itu saya pilih perahu yang ada tangannya, perahu kayu dan panjang. Waktu itu saya jadi jurumudi karena orang Buton itu dikenal pelaut. Jadi saya dipercayakan untuk jurumudi. Tapi teman-teman yang lain yang dari Jawa, mereka pilih perahu LCR, perahu karet. Kemudian ada juga memilih perahu kayu tapi satu tangannya, satu pincarannya. Lanjut cerita, kita mendayung satu hari satu malam, tiba di Pulau Beta. Pulau Beta, satu hari satu malam kita mendayung. Nah, itu penyeberangan Selat Bajoe, yang di situ biasa tempat melintasnya kapal besar, kemudian itu peri, pelintasan Bajoe Kolaka. Kita mendayung satu hari satu malam di situ. Tiba di Pulau Beta pagi, teman-teman ini yang kurang pengalaman di perahu, mereka berdiri, ini jadi perahu yang di pinggirnya yang tidak tangannya, itu perahu. Pastinya terbalik. Dua pucuk senjata hilang. Dua pucuk, tapi senjata latihan. Namanya senjata LE zaman dahulu. Jadi dikumpulkan seluruh anak-anak Buton untuk mau menyelam ini senjata yang hilang dua pucuk. Wah, saya berpikir saat itu bahaya ini karena kedalaman ini pasti banyak ikan hiu. Jadi kita dikumpulkan seluruhnya, baru kita mau selam ini senjata. Tapi karena saya ini memang pengalaman di laut, suruh menyelam pelatih, saya menyelam tapi tidak sampai dasar laut. Saya hanya melayang-layang. Saya takut jangan sampai di bawah ada ikan hiu. Melayang 10-20 menit, naik lagi bernapas. Tapi tidak ada yang berhasil, memang dia dalam. Kedalaman sekitar 30 meter. Bagaimana kita mau bisa menyelam tanpa alat? Saat itu pelatih dia sudah berpikir kalau pelajar yang akan menyelam tidak bisa. Dan resikonya ini senjata kalau tidak dapat, tidak akan dilantik ini yang dua yang hilang senjatanya. Padahal kita sudah tahap akhir untuk latihan. Akhirnya saat itu pelatih mengambil kesimpulan harus panggilkan orang Bajo dari Bajoe pakai kompresor. Setelah satu hari kita bertahan di situ, datanglah orang Bajo pakai kompresor, baru selam itu senjata. Didapatlah senjata, hanya selamat teman-teman saya. Setelah dapat senjata itu, kita menuju langsung naik ke Tondra, pendaratan pantai. Di Tondra, di sana namanya latihan rawa laut.
Setelah di Tondra kita melaksanakan latihan. Jadi di situ ada suatu latihan memang sudah tempatnya tentara dari zaman Bahola sampai sekarang latihannya di situ untuk kecabangan infanteri Tamtama. Jadi rawa lautnya itu digali dengan bulldozer. Nah, jadi di situ kalau kita tidak pintar berenang, kita pasti tenggelam di rawa laut. Jadi kita melatihan di situ berenang di lumpur, sambil kita ada tali untuk pembantu. Kita menarik dengan tali berenang. Jadi setelah 1 bulan kita latihan di rawa laut, maka di situ tiba saatnya untuk melaksanakan latihan kelaparan di satu pulau juga. Karena saya ini pengalaman, pasti kalau di hal seperti ini banyak kerang-kerang laut. Jadi saya sambil kita jalan di laut ini, di lumpur, saya cari-cari kerang, tapi kenyataannya tidak ada. Yang sangat lucu, kita dibagikan garam. Garam ini kita simpan di kantung. Kita tidak pengalaman bahwa kalau garam kena air laut dihancur. Setelah kita turun ke laut, sudah sampai di leher menuju ke tempat itu untuk latihan kelaparan, kita tidak sadar ini garam yang di saku ini sudah hancur karena dikena air laut. Setelah tiba di pulau itu tempat latihan kelaparan, kita naik, kita periksa ini garam yang dikantung sudah tidak ada karena memang sudah hancur dikena air laut. Jadi itu garam kapan dikena air laut seketika dia habis kembali ke habitatnya. Sama ceritanya saya ini, kalau saya lihat ini laut seperti ini, maka teringat zaman saya dulu melaksanakan latihan kembali ke habitatnya. Setelah tiba di latihan kelaparan rawa laut, saya melihat di situ bekasnya air. Kalau dia air pasang di kayu, oh ini bekasnya setinggi air laut ini. Jadi saya itu naik tidur di atasnya. Saya pohon-pohon bakau yang besar, saya naik di atasnya yang tidak dikena air laut kalau pasang sebentar. Teman-teman yang tidak pengalaman di laut, dia dapat tempat yang bagus-bagus itu di bakau-bakau, mereka tidur di situ. Pas tengah malam sudah banyak yang teriak, katanya banjir. Wih, kaget, ada banjir. Padahal air pasang malam ini dia sudah mereka sampai di tempat tidurnya. Dalam hatiku, oh ini pasti air pasang ini yang kena. Kita turun nih, lihat, oh sudah basah semua, ranselnya apa sudah tenggelam karena air pasang laut itu yang 15 yang sangat besar. Akhirnya kita kumpul itu malam, alarm kumpulkan pelatih, bersampaikan bahwa ini bukan banjir tapi ini adalah air pasang air laut, namanya banjir rob. Jadi memang pengalaman itu adalah guru besar, karena saya tidak mengalami kesulitan, semuanya ada pengalaman. Oke, nanti kita sambung teman-teman. Selamat berjuang.